Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa lagi bersama saya, Frater Jimmy dalam permenungan hari ini, Kamis 2 Juli 2020, dalam Pekan Biasa yang ke-13. Permenungan kita hari ini diambil dari Injil Matius, bab 9 ayat 1 sampai 8. Mari kita hening sejenak, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, melalui bacaan Injil suci yang telah kita dengar bersama tadi, saya ingin mengajak kita untuk merefleksikan secara mendalam dua poin permenungan. Diceritakan dalam Injil tadi bagaimana orang-orang mengusung seorang yang lumpuh kepada Yesus. Mereka meminta agar ia disembuhkan. Yesus mengadakan mujizat dan menunjukkan betapa berkuasanya ia atas hidup manusia. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, inspirasi iman yang hendak saya ajak kita semua untuk menemukan bersama melalui cerita orang lumpuh yang disembuhkan ini. Poin yang pertama, kita dapat melihat iman orang-orang yang mengusung si lumpuh ini untuk datang kepada Yesus. Mereka percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan si lumpuh ini. Bersama-sama mereka membawa si lumpuh ini datang kepada Yesus. Dari cerita ini saya hendak merefleksikan bahwa iman bersama-sama mampu membawa keselamatan bagi orang lain. Iman kita pribadi apabila kita wujudkan dalam perbuatan yang nyata, mampu menghadirkan keselamatan, menghadirkan wajah Allah yang penuh kasih bagi orang lain. Setelah Yesus menyembuhkan si lumpuh ini, Yesus berkata, "Bangunlah, dosamu telah diampuni." Poin yang hendak saya ajak kita bersama merenungkan yakni dosamu telah diampuni. Pernyataan Yesus, terjadi pengampunan dosa. Sekiranya poin inilah yang amat penting, bahwa setiap hari kita diajak untuk senantiasa melakukan pertobatan, rekonsiliasi dalam hidup kita, baik dengan lingkungan sekitar, dengan sesama, dan dengan diri kita sendiri. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, rahmat kesembuhan yang dialami oleh si lumpuh ini disertai dengan rahmat pengampunan, yang artinya terjadi pertobatan di situ. Maka melalui permenungan ini saya ingin mengajak sahabat sekalian, mari
Kita membuka hati dan pikiran kita untuk berjalan dalam kasih Tuhan setiap hari. Kita murnikan hati kita dengan memiliki sikap tobat yang senantiasa dari waktu ke waktu terus kita hidupi. Terinspirasi dari cerita si lumpuh yang digotong oleh beberapa orang dalam cerita Injil pada hari ini. Mari kita tingkatkan kehidupan iman kita. Kita tumbuhkan rasa percaya kita untuk semakin mendalam terhadap janji-janji yang telah Yesus sabdakan. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jangan sampai kita seperti ahli Taurat yang tidak percaya dengan kuasa Yesus. Kendati pun ahli-ahli Taurat ini begitu mencintai kitab suci, menguasai, bahkan mereka hafal apa saja yang disampaikan dalam kitab suci. Tapi mata mereka tertutup untuk melihat kuasa Tuhan Yesus. Semoga kita dimampukan untuk memiliki iman yang mendalam, agar mata kita senantiasa dibuka, sehingga kita mampu melihat kemurahan kasih Allah dalam kehidupan kita melalui perjumpaan kita dengan sesama. Sahabat Sabda Hidup, semoga permenungan pada hari ini sungguh mampu membawa kita pada permenungan pribadi yang lebih mendalam, sehingga kita dapat menemukan inspirasi iman bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas, semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.